Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dame Sorekel. Hari ini aku mau ngobrol sedikit ya tentang spiritualisme menurut pemahaman aku, dan juga tentang spiritual awakening. Nah, sebelum aku mulai, aku mau ingetin buat teman-teman yang berminat dan bisa mengikuti kelas online aku yang toxic relationship. Itu pendaftarannya sudah dibuka dan akan dilaksanakan pada tanggal 22 Mei, jadi setelah lebaran ya. Itu hari Sabtu jam 10 pagi. Jadi kalau teman-teman berminat silakan langsung DM aku di Instagram Dame Sorekel atau tinggalin nomor HP teman-teman di kolom komentar ya. Nanti aku akan bikinin grup dulu sebelum mulai. Nanti setelah aku add, aku akan hapus kolom komentar itu ya. Jadi nomor handphone kamu nggak terekspos terlalu lama di publik. Gitu. Nanti di situ kita akan sharing tentang hubungan yang tidak sehat, dan nggak ada reading ya di situ karena kelas ini tujuannya adalah berbagi dan mengedukasi. Tuh. Oke, sekarang aku mau lanjut teman-teman. Ini mikrofonnya segede gaban. Sekalian ngetes. Tentang spiritualisme ya. Aku lihat banyak banget orang terutama di Indonesia yang mengaitkan spiritualisme itu dengan hal-hal berbau klinik atau kemampuan metafisika gitu ya, dan label-label yang banyak sekali namanya gitu, dari yang aliran-aliran tertentu. Kemudian ada label-label seperti Starseed, Indigo, Rainbow Child gitu ya, atau Blu-ray ya. Banyak deh ya. Nah, sesungguhnya kalau menurut aku sendiri ya, spiritualisme itu kan sesungguhnya bagaimana kita menjalani kehidupan ini menjadi satu dengan kehendak spirit kita ya. Setiap manusia itu kan terdiri dari ruh gitu ya, dalam jiwa kita tuh ada ruh gitu. Nah, bagaimana kita akhirnya sadar bahwa kita adalah jiwa yang bersemayam di dalam tubuh. Jadi bukan tubuh yang punya jiwa, tapi jiwa yang bersemayam di dalam casing yang namanya manusia ini. Nah, ciri-ciri orang yang spiritualismenya matang dan dewasa itu sangat mudah dilihat. Hidupnya simple dan punya kesadaran yang sangat tinggi terhadap kehidupan. Kesadaran tinggi terhadap kehidupan maksudnya begini. Sesederhana dia tidak akan membuang sampah di tempat yang bukan tempatnya. Dia akan bertanggung jawab sama apapun yang dia kerjakan di bumi ini. Terhadap ucapannya, terhadap tindakannya gitu ya. Apapun. Bahkan sekecil misalnya dia makan pisang nih, dia makan pisang terus pisangnya jatuh misalnya. Kalau itu buah pisangnya sepotong jatuh di tanah, dia akan minggirin itu aja supaya tidak menghalangi jalan. Tapi dia tahu nih, misalnya aku biarin aja deh pisang ini jatuh, kan bisa buat dimakan burung atau semut atau binatang lain. Tapi kalau kulit pisangnya, dia akan bawa itu, dia kantongin atau dia bungkus tisu, kemudian dia taruh di tasnya gitu ya. Ya, jadi bahkan sampah sendiri pun kita tidak akan membuang. Sampah itu kan tanggung jawab kita ya. Hal sekecil itu. Jadi kalau ada orang-orang yang bisa ini, bisa itu ya, sakti lah gitu istilahnya, bisa baca kartu, bisa baca aura gitu kan, bisa baca garis tangan. Tapi kalau kelakuannya atau attitude-nya sesimpel itu tidak ada,
itu bisa dibilang spiritualismenya tidak ada gitu. Jadi sebenarnya hal-hal yang dia punya, kayak misalnya kemampuan-kemampuan dia membaca ini, membaca itu, bisa jadi dia pelajari sendiri atau memang muncul dan tidak dibarengi dengan kesadaran spiritual yang baik gitu. Jadi di sini ada dua hal ya. Buat teman-teman yang mengalami kebangkitan spiritual, itu sesungguhnya ajakan buat teman-teman supaya lebih menyatu lagi terhadap kehidupan. Artinya lebih menyadari bahwa setiap tindakan teman-teman akan mempengaruhi kehidupan. Di situ artinya ada ajakan untuk bertanggung jawab. Makanya aku selalu juga bilang gitu ya, badan misalnya, tubuh kita sendiri aja harus kita jaga. Kalau ingin misalnya baik secara spiritual, yang paling pertama harus kita perhatikan adalah tubuh. Karena orang dengan tingkat spiritual yang tinggi, auranya akan baik. Dan aura yang baik itu hasil dari apa? Hasil dari makan, minum, hal-hal yang baik. Pikiran yang benar ya, tidak berasumsi, tidak halu, tidak melihat ke belakang terus-menerus gitu ya. Pikiran yang benar. Kemudian ucapan yang baik juga gitu. Jadi kadang kita sebel, pengen kersing gitu, ingin memaki ya, kita menyampah segala macam. Jangan kira itu tidak menimbulkan dampak secara energetik. Jadi terutama buat teman-teman yang mungkin usianya masih di bawah 30 ya, anak-anak sekarang kan aku lihat mudah sekali gitu untuk kersing gitu ya. Nah, itu emang fun, itu memang menyenangkan, tapi itu semua akan berbalik lagi sama kamu gitu loh. Jadi jangan kira itu luput dari hukum alam, tuh nggak ada yang luput. Jadi apapun yang kita keluarkan dari diri kita, apapun bentuknya, mau itu niatnya cuma bercanda, itu akan kembali lagi ke kita semuanya. Itu adalah cerminan diri kita. Dan jadi jangan heran juga gitu kalau misalnya kehidupan tampaknya tidak beres-beres ya, karena kita sendiri perilaku, ucapan gitu ya, atau cara kita berpikir pun tidak beres gitu, tidak clear ya. Nah, gitu. Jadi lucunya itu sih yang aku amati ya. Terus kayak belakangan juga aku banyak banget nih orang yang nge-add aku di Facebook. Satu hari bisa 15-20 orang. Dan semuanya, hampir semuanya itu laki-laki yang mengeklaim dirinya orang spiritual ya. Jadi kalau aku lihat profilnya, aku lihat tulisan-tulisan di Facebooknya, mereka tuh begitulah gitu ya. Mereka rata-rata praktisi spiritual Nusantara. Oke, aku nggak masalah sama hal itu. Nah, kebetulan foto di Facebook aku waktu itu adalah foto aku sedang kasih kelas reading oracle sama perempuan-perempuan yang lain gitu ya. Nah, itu kan, dan tidak kelihatan muka aku. Jadi mereka banyak banget, setiap hari 20 orang add, 20 orang add, dan aku pilah-pilah gitu. Lucunya attitude-nya itu balik lagi yang aku bilang. Spiritualisme itu gampang sekali kelihatan. Dia benar-benar seseorang yang memiliki tingkat spiritual yang tinggi atau tidak, itu gampang terlihat hanya dari sikap. Jadi ada yang mencobalah kayak PDKT gitu ya, say hi dan segalanya gitu kan. Dari situ aja aku udah tanya sama dia, apakah tidak melihat bahwa di biografi profil aku di Facebook aku kan menulis aku sudah menikah gitu. Dari situ kan kelihatan ya tujuannya apa gitu ya. Jadi lucu, menurut aku sangat-sangat kita nggak bisa menilai orang itu dari pakaiannya, dari apa yang dia tulis di media sosial, dari apa kemampuan apa yang dia bisa gitu. Nah, jadi itu balik lagi, aku mau kasih tahu, sekarang kita bercermin aja sama diri sendiri. Apakah kita sudah menjadi individu yang bertanggung jawab terhadap diri kita dalam kehidupan? Karena seseorang yang tingkat spiritualnya matang,
Dia nggak kemerungsung ya, dia benar-benar owning everything gitu, maksudnya bertanggung jawab atas apa yang dia hadapi dalam hidup ini. Jadi ketika dia nggak punya uang pun dia bertanggung jawab, artinya berarti keadaan ketidakpunya uangannya dia ini ya memang mungkin hasil buah pikiran dia, mungkin itu adalah karmanya dia. Jadi dia tidak pernah menyalahkan nasib gitu, dia akan menerima keadaan apapun itu. Dan ketika dia tahu nih keadaan tidak membahagiakan dia akan mencoba membuat perubahan yang baik. Dan itu dimulai dari dirinya sendiri, bukan dari keadaannya. Dia tidak akan mengubah keadaan, yang dia ubah adalah dirinya sendiri. Tuh. Dan yang paling simpel yang kayak aku tadi bilang, mengenai kebersihan. Mengenai disiplin gitu ya. Disiplin artinya teman-teman tahu lah disiplin itu apa gitu kan. Bisa dalam bentuk menjaga supaya makanan tetap baik, menjaga agar pola pertemanan atau pola hidup tetap baik dan teratur gitu ya. Kan sebenarnya kita harusnya tahu bahwa hidup memang tidak bisa kita kendalikan. Yang kita bisa kendalikan ya cuma diri kita. Jadi kalau misalnya kita ngerasa dibully nih, atau kita ngerasa ditindas sama seseorang, kita nggak bisa mengendalikan dia. Kita nggak bisa mengendalikan bagaimana orang memikirkan kita gitu kan. Kalau memang pikiran mereka jelek ya udah, tapi kan kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi. Mungkin dengan menjauhi mereka, mungkin dengan menjaga agar pikiran kita tetap bersih, tidak teracuni, sehingga vibrasi kita tetap tinggi. Pada akhirnya nanti alam semesta sendiri yang akan merontokkan mereka dari hidup kita. Kemudian menyayangi hewan, menyayangi tanaman, menyayangi tempat kita hidup gitu ya. Kayak aku tuh selalu sedih kalau misalnya pas lebaran, kebetulan aku kan lahir di Jakarta, sampai sekarang masih tinggal di Jakarta. Sedihnya itu adalah ketika pas lebaran itu aku lihat kota Jakarta itu kosong banget. Nggak tahu kalau sekarang mungkin nggak ya, karena kan ada larangan untuk mudik. Dari situ aku udah bisa lihat betapa selama ini orang-orang yang datang ke sini hanya untuk cari uang, tapi dia nggak mau jagain kota ini. Mereka nggak mau merawatnya. Mereka hanya cari uang, mungkin bangun rumah hanya untuk ya ngekos gitu ya, kayak untuk tinggal sementara. Eventually pada akhirnya ketika uangnya cukup, mereka akan pulang ke kampung halaman masing-masing atau membangun sesuatu di sana. Dan itu sangat miris gitu. Jadi buat aku percuma kamu puasa 30 hari, kamu beribadah dengan kencang gitu ya, tapi kalau kamu tidak bisa menjaga tempat di mana nafkah kamu tuh dari situ, ngerti kan? Kamu diberi kesempatan untuk tinggal di kota tersebut, diberikan rezeki, diberikan nafkah di sana, tapi kamu tidak mau menjaganya. Menjaganya aku nggak bilang harus gimana-gimana ya, tapi sesimpel misalnya, ya itu tadi, tidak mengotori, tidak menzolimi makhluk-makhluk yang hidup di situ. Malah kalau bisa menghijaukannya, ikut menghijaukannya gitu loh. Itu kan apa ya, hal sederhana yang manusia itu sangat take it for granted, karena mereka pikir pohon itu bisa tumbuh di mana-mana. Pohon itu kalau udah ditebang, nggak ditanam lagi ya nggak tumbuh gitu. Suatu tempat yang tadinya asri kemudian menjadi gundul gitu ya, atau yang tadinya bersih kemudian banyak sampah. Ya, itu sampah nggak akan hilang sendiri. Itulah manusia. Aku ngerasa itulah manusia. Di mana-mana kerjaannya cuma nyampah. Dan yang aku paling tidak habis pikir adalah banyak sekali orang yang aku lihat secara ekonomi tidak mumpuni ya di mana-mana. Aku sesimpel aku jalan keluar dari kosan aku, jalan sedikit aku udah akan sampai ke daerah di mana kondisinya agak kumuh. Dan perumahan-perumahan kumuh ini yang aku perhatiin anaknya banyak gitu. Jadi aku kayak di mana otaknya, di mana pikirannya gitu. Kenapa kamu sudah hidup susah, kotor, lalu membawa manusia lain gitu hidup bersama kamu gitu loh. Jadi
berarti kan dia tidak mendapat esensi dari pelajaran agamanya. Aku percaya agama dimanapun akan mengajarkan kebersihan, mengajarkan disiplin, karena puasa itu pun sudah disiplin. Lebih tinggi dari pelajaran agama, spiritualitasnya kalau dia matang, dia tidak akan seperti itu. Dari makin aku kesini, makin aku dewasa juga, makin aku membuka pergaulan aku ya. Aku melihat orang-orang yang spiritualnya tinggi, hidupnya nggak ada yang susah, nggak ada yang dia harus tinggal di hidup kumuh, itu nggak ada. Mereka selalu jaga kebersihan, dan aku melihat semakin mereka matang, mereka makin banyak berbagi, hidup mereka semakin berlimpah. Gitu. Jadi aku nggak paham kalau misalnya ada orang bilang, oh dia orang yang baik gitu ya, spiritualismenya tinggi, tapi hidupnya susah. Itu aku kayaknya aku akan mempertanyakan itu juga gitu loh. Hidup sederhana oke, ya, kita dikasih rezeki sama Allah tuh bisa banyak, dan kita bisa tetap hidup sederhana kok. Dan itu juga praktek spiritual yang sangat baik, karena apapun yang berlebihan itu akan menjadi penyakit, akan menjadi haram, akan menjadi dosa gitu. Jadi teman-teman nggak perlu terpesona dengan kemampuan orang-orang yang bisa ini itu, karena yang kita kejar di sini bukanlah kemampuan. Which is kalau teman-teman mau punya kemampuan seperti itu silakan, mau mengembangkan silakan, tapi aku hanya mau berbagi, yang kita kejar di sini bukan itu. Yang kita kejar di sini adalah penyatuan kita terhadap Tuhan, ya, spiritualisme tertinggi itu, yang pada akhirnya ada kesadaran bahwa kita tidak punya apa-apa, gitu, bahwa bahkan kemampuan kita pun suatu saat akan bisa diambil oleh Tuhan gitu loh. Hari ini aku masih baca gitu, masih reading. Suatu saat mungkin aku buka kartu, aku udah nggak bisa lagi tahu artinya, dan itu terjadi. Ada teman aku yang seperti itu. Aku nggak tahu kenapa dia bisa kehilangan kemampuannya, dan dia sangat pengen kemampuannya balik gitu loh. Jadi disitulah kita harus ingat ya. Dan menurut aku spiritualisme tertinggi itu adalah kembali ke nol, kembali kosong, seperti Idul Fitri ya. Idul Fitri itu pun juga mengajarkan kita kembali ke fitrah, artinya kosong. Karena kita waktu lahir pun kosong. Bahkan kita waktu lahir pun tidak punya agama, tidak punya yang namanya label gitu loh. Jadi berusaha terus untuk mengosongkan diri, karena ketika kita sangat kosong, Tuhan akan mengisi kita dengan apapun yang dia pengen ya, sebagai berkah, sebagai manfaat buat kehidupan gitu. Jadi buat teman-teman yang sekarang misalnya sedang merasakan awakening, dan kemudian ada kemampuan-kemampuan metafisikanya yang timbul, jangan stop di situ. Itu bisa hilang kapanpun, dan ketika itu hilang pun gak masalah, karena yang berharga itu jiwa kamu, yang berharga itu jiwa kamu gitu di mata Tuhan, bukan kemampuan-kemampuan itu. Jadi kalau mau diasah, asahlah spiritualisme yang benar. Jangan, gak perlu mengasah sesuatu yang hanya akan boosting your ego gitu, hanya akan buat nyenengin diri sendiri. Oh, gue bangga nih gue bisa nolongin orang, gue bangga nih gue bisa baca aura orang gitu kan. Nanti orang akan menganggap gue spesial atau bijak gitu. Itu bahaya, karena nanti akan masuk ke ego spiritual gitu kan. Dan itu tipis banget. Kadang kita nggak notice itu. Aku pun bolak-balik terus mengkoreksi diri gitu, supaya aku tidak lupa bahwa kebijaksanaan yang aku bagi lewat video-video aku itu pun adalah hasil dari pengalaman, dan pengalaman itu siapa yang bikin? Tuhan juga kan gitu. So semoga teman-teman tidak lupa diri ketika punya kemampuan gitu ya, dan kejarlah untuk menjadi satu dengan Tuhan gitu. Kejarlah untuk menjadi kekosongan itu sendiri. Apalagi ya? Ya itu aja sih. Gampang kok, gampang menilai kita sudah matang secara spiritual apa belum. Apakah kita, tadi aku bilang, apakah kita masih sebel, mudah marah gitu kan, masih nggak bisa nerima keadaan. Kalau masih nggak bisa nerima keadaan, berarti memang masih jauh perjalanan spiritual kita.
dan ya belajar terus, belajar untuk menggerus ego gitu kan, karena kalau ego tuh gampang banget dipupuk, ngegerusnya yang susah. Aku rasa itu aja. Semoga ini bisa bermanfaat, dan maaf kalau ada ucapan aku yang mungkin tidak sejalan sama teman-teman dan mungkin menyinggung. Aku tidak bermaksud menyinggung, cuman sharing aja. Have a good day teman-teman. Dadah.